Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Sekarang pelajaran matematika mengenai logaritma yang sebelumnya adalah tentang eksponen, kemudian berkelanjutan pada logaritma. Kita mulai dengan logaritma. Logaritma pengertiannya adalah dalam bentuk rumus itu adalah P log, langsung ke rumus ya, P log A sama dengan M, itu artinya A sama dengan P pangkat M. Situ ada keterangannya, P disebut sebagai bilangan pokok, A nya disebut bilangan logaritma atau rumenurus dengan A lebih besar daripada 0, dan M disebut hasil logaritma atau eksponen dari basis. Jadi sebelum kita mengenal logaritma, jadi harus tahu tentang eksponennya dulu ya. Kemudian berikutnya adalah logaritma dengan basis 10 ya. Pada bentuk P log A sama dengan M, maka 10 log A sama dengan M cukup ditulis hanya log A sama dengan M. Kemudian basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Contoh misalkan 10 log 3 itu ditulis dalam bentuk logaritma hanya log 3. Kemudian 10 log 5 kalau dituliskan dalam logaritma itu hanya log 5. Jadi di depan huruf lognya itu tidak ada angka sekalipun. Jadi hanya itu, log 3 dan log 5 ya. Kemudian ada sifat-sifat dari logaritma. Satu misalnya sifat dari logaritma dalam perkalian, misalkan P log dalam kurung A kali B itu sama dengan, kalau dijabarkan dalam logaritma adalah P log A ditambah P log B. Jadi di sini kali itu menjadi tambah dalam logaritma. Kemudian yang kedua, P log dalam kurung A dibagi B itu kalau dalam definisi logaritma P log A dikurang P log B. Yang ketiga, P log A pangkat N itu sama dengan N dikali P log A. Itu adalah jabaran dari logaritmanya. Yang keempat, P log A pangkat M akar N itu sama dengan P log A pangkat M dibagi N, atau si pangkatnya itu dikedepankan M per N P log A ya. Jadi sekali lagi untuk sifat-sifat logaritma, jadi kalau dalam perkalian penjabarannya menjadi jumlah. Kemudian kalau dalam pembagian, logaritma pembagian, maka penjabarannya adalah dikurang. Sementara kalau di pangkat N, maka si pangkatnya itu pindah ke depan ya, seperti itu untuk sifat-sifat logaritma. Selanjutnya contoh soal misalkan ini ya, jika 2 log X sama dengan 3, tentukanlah nilai X nya berapa di situ. Maka dijawabnya 2 log X sama dengan 3 itu artinya atau hasilnya itu adalah X sama dengan 2 pangkat 3, atau X nya itu adalah sama dengan 8. Jadi di sini dicari besar nilai X nya ya. Jadi itu adalah kebalikan dari eksponen. Kemudian contoh berikutnya, misalkan jika 4 log 64, jika 4 log 64 sama dengan X, tentukanlah nilai X sama dengan berapa. Jadi di situ bisa dijawab
4 log 64 sama dengan X, di mana 4 pangkat X sama dengan 64. Berapa X-nya? Hasil dari 64, atau kita cari dulu, disamakan dulu ini ya dulu bilangan pokoknya. Jadi kiri 4, kanan 4, maka 4 pangkat berapa? Hasilnya 64. Jadi di sini X-nya adalah 4 pangkat 4, seperti itu ya. Nah, itu sebagai contoh untuk logaritma. Sekarang pada operasiannya seperti pada sifat, misalkan contoh soalnya nilai dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 sama dengan titik-titik. Jadi jawabnya di sini 2 log 8 ditambah 3 log 9 itu bisa menjadi 2 log 2 pangkat 3. 8 itu kan 2 pangkat 3. Kemudian 9 itu adalah 3 pangkat 2, maka di sini 2 log 3 pangkat 2 pangkat 3 ditambah 3 log pangkat 2, 3 log 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 3 ditambah 2. Jadi hasilnya 5, karena 2 log 2 itu sama dengan 1 dan 3 log 3 itu sama dengan 1, maka hasilnya hanya 3 ditambah 2, jadi sama dengan 5 ya. Kemudian dalam bentuk perkalian, nilai dari 2 log 8 kali 16 sama dengan titik-titik. Jadi tadi sesuai dengan sifat, kalau kali itu berarti ditambah atau dijumlah. Bisa jawabnya misalkan 2 log 8 ditambah 2 log 16. Jadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 4. Jadi 8-nya ada 2 pangkat 3 dan 16-nya adalah 2 pangkat 4. Nah, seperti Ibu tadi jelaskan, 2 log 2 itu adalah 1, atau ditambah 2 log 2 juga 1, maka hasilnya adalah hanya 3 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 7. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya, seperti ini aja sebagai contoh kecilnya.